Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Semangat ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 5 subtema 1 pembelajaran ketiga. Mari kita mulai ya. Di arena pameran negara-negara asing terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Nah, ini perhatikan berbagai cenderamata yang terbuat dari bahan magnet berikut. Nah, ini adalah cenderamata ya. Yang pertama itu gambar dari ciri khas Papua, itu burung cendrawasih. Kemudian itu gambar Monas, dan selanjutnya ini menggunakan magnet ya. Nah, anak-anak, apakah kamu pernah melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari magnet? Nah, ceritakan ya pada halaman 25 pada kolom tersebut. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Nah, percobaan sifat-sifat magnet ini yang pertama tujuannya adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Nah, alat dan bahan yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama sepasang magnet untuk setiap kelompok. Nah, karena kalian belajar dari rumah, jadi kalian minta bantuan orang tua atau kakak kalian ya. Yang kedua peniti, ketiga penjepit kertas, keempat pensil, kelima pulpen, keenam kertas. Nah, langkah-langkah dalam percobaan ini adalah yang pertama, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Yang kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Nah, ini maksudnya dari magnet tersebut kan ada punya dua ujung. Karena ujung tersebut tuh berbeda. Nah, ada ujung utara dan ujung selatan, ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, untuk yang langkah pertama, dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Jika kutub utara, kalian dekatkan dengan kutub utara dari magnet yang satunya, karena tadi dua magnet kan. Kemudian yang kedua, dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet. Nah, jika magnet yang pertama kutub selatan, magnet yang kedua kutub utara. Nah, kalian dekatkan kedua kutub yang berbeda tersebut. Yang ketiga, dekatkan magnet dengan penjepit kertas. Nah, sekarang kita tes apakah penjepit kertas itu menempel apa tidak pada magnet. Yang keempat, dekatkan magnet dengan kertas. Nah, kita coba magnet kita dekatkan dengan kertas, apakah kertas tersebut menempel atau tidak. Yang kelima, dekatkan magnet dengan pensil. Keenam, dekatkan magnet dengan peniti. Ketujuh, dekatkan magnet dengan pulpen. 8. Letakkan satu magnet di atas kertas dan letakkan yang lainnya di bawah kertas, tepat di bawah magnet yang pertama. Geser magnet yang di bagian bawah. Nah, dari langkah-langkah percobaan tadi, setelah kalian menemukan jawaban dari setiap langkah-langkah tersebut, tulislah laporan berdasarkan percobaan yang kalian lakukan. Nah, di sini percobaan sifat-sifat magnet. Yang pertama adalah tujuannya. Tujuannya apa tadi percobaan sifat magnet? Kalian bisa menyalin dari halaman 26 ya. Tujuan percobaan itu mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Kemudian alat dan bahan juga demikian, bisa kalian salin yang di halaman 26 tadi, langkah-langkahnya juga. Nah, hasil percobaannya, nah kalian tulis di kolom laporan. Hasil percobaan dari sifat-sifat magnet yang kita dekatkan dengan berbagai bahan tadi adalah, contohnya adalah ya, misalkan di sini kalian buat sebuah tabel, nah atau kotak ya. Yang kolom pertama itu metode percobaannya, kemudian kolom kedua hasil. Nah, nanti ada saling menempel dan tidak menempel. Contohnya, mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet. Nah, kalian nanti memberi tanda centang pada bagian saling menempel dan tidak menempel. Nah, jika kedua kutub yang sama didekatkan, apakah akan menempel atau tidak? Nah, jawabannya apabila tidak menempel, kalian centang bagian yang tidak menempel, anak-anak. Nah, selanjutnya kalian dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet sampai pada langkah-langkah ke-8 dan seterusnya. Nah, ini sudah ada alternatif jawabannya, anak-anak. Nah, seperti ini jawabannya. Kalian perhatikan dengan seksama ya dari setiap hasil metode percobaannya. Dari kertas yang didekatkan, peniti, pensil, pulpen, dan yang lainnya. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, magnet dapat menempel dengan magnet lain yang berlainan kutub. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda logam. Yang ketiga, magnet dapat menembus medium yang tipis.
Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat magnet. Nah, magnet memiliki beberapa sifat, antara lain yang pertama, memiliki gaya tarik. Yang kedua, memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ketiga, kutub senama tolak-menolak. Yang keempat, kutub tidak senama tarik-menarik. Nah, yang kelima, memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Yang keenam, magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa sifat dari magnet. Terus benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet. Kita sudah melakukan percobaan sifat-sifat magnet menggunakan pensil, penjepit kertas, pulpen, dan lain-lain. Anak-anak, tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara buka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Masih ingatkah formulir, anak-anak? Iya, kemarin kita sudah mempelajari tentang formulir kan? Nah, di sini Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN. Nah, apa itu koresponden? Nah, koresponden itu saling memberikan surat atau kabar kepada teman yang jauh di tempat lain. Nah, untuk itu Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Nah, untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisi seperti di bawah ini. Nah, berikut petunjuk pengisian formulir klub sahabat pena ASEAN. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Jadi nama lengkap kalian ya, bukan nama panggilan. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Ini nama kalian menggunakan huruf besar, bukan menggunakan huruf kecil ya, tapi menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos. Yang kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Yang keenam, tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Nah, di sini sudah ada formulirnya pada halaman 29. Klub Sahabat Pena Siswa-siswi Negara ASEAN. Kalian bisa mengisinya sesuai dengan petunjuk pengisian. Kemudian kalian tanda tangani ya. Nah, setelah kalian mengisi formulir tersebut, nanti jawablah pertanyaan berdasarkan teks petunjuk dan formulir yang kalian isi. Yang pertama, mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Yaitu sebagai petunjuk pengisian formulir bagi si pengisi formulir. Kedua, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Yaitu menuliskan identitas diri, menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi, dan mencantumkan tanda tangan. Yang ketiga, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Agar alamat mudah ditemukan. Yang keempat, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Nah, alamat akan sulit ditemukan sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut nyasar. Yang kelima, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir di bagian alamat? Karena kode pos dapat menjadi rujukan bagi seseorang untuk menemukan suatu alamat. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat magnet menggunakan percobaan menggunakan alat-alat seperti peniti, penjepit kertas, pensil, pulpen, dan sebagainya. Serta kita sudah mempraktikkan mengisi sebuah formulir tentang klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa pada pembelajaran keempat, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.